Geda gedi geda oh. Every time I pull my hair, was any outfit that you find me ugly and one day you disappear. 'Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever worry about the boys who play? Pengertian sosialisasi salah satunya yaitu menurut Alex Inskeles, yaitu dari sudut pandang sosiologi, sosialisasi mengacu pada proses di mana individu memperoleh sifat-sifat sistem pribadi, pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan dan motivasi pola kognitif, afektif dan konatif yang membentuk adaptasi mereka terhadap lingkungan fisik dan sosial budaya lingkungan tempat mereka tinggal. Mengenai sosialisasi, yaitu yang merupakan proses pengajaran yang diberikan kepada setiap individu sebagai anggota masyarakat. Semua individu tanpa terkecuali, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, akan mengalami sosialisasi sepanjang hidupnya. Meskipun dalam proses ini terdapat kecenderungan bahwa pada satu sisi generasi muda akan bertindak sebagai pihak yang menerima pengajaran, sementara pada sisi yang lain generasi yang lebih tua akan berperan sebagai pihak yang memberikan pengajaran. Secara longgar dapat pula disimpulkan sosialisasi adalah proses pengajaran di mana individu sebagai anggota masyarakat yang memperoleh nilai, keyakinan. Selanjutnya yaitu mengenai tentang sosialisasi politik. Menurut Dennis Kanfanan, sosialisasi politik ialah proses individu dapat belajar politik supaya mampu membentuk budaya politik di masyarakat, dalam arti melestarikan ataupun mengubahnya. Paralel dengan pendapat tersebut, Kenneth P. Langton mengungkapkan bahwa sosialisasi politik dalam arti luas mengacu pada cara masyarakat mentransmisikan budaya politiknya dan generasi ke generasi. Pemahaman atas budaya politik yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya memang relatif longgar. Akan tetapi, ungkapan Langton bisa dimaknai ketika masyarakat dapat memperoleh nilai, keyakinan, sikap, atau perilaku politik. Hal itu tidak lain bagian integral dari sebuah budaya politik. Ada pula yang melihat sosialisasi politik sebagai proses belajar kehidupan politik. Lewat proses ini, budaya politik dapat dilestarikan ataupun diubah. Seseorang bisa belajar menghormati otoritas yang ada, berpartisipasi dalam aktivitas politik, toleransi saat berbeda pendapat, menaati hukum yang berlaku. Pun kebalikannya, Levin juga beranggapan bahwa proses sosialisasi politik dapat menunjukkan bagaimana seorang warga negara meraih pengetahuan sehingga mewarnai sikap, keyakinan, ataupun pendapatnya terhadap sistem politik. Selanjutnya yaitu mengenai tentang relevansi sosialisasi politik, yaitu seseorang terlahir di dunia tidak serta-merta mempunyai pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan, wawasan, dan keterampilan seseorang bertambah dan diasah melalui proses interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Diawali dengan keluarga sebagai lingkungan yang paling dekat. Kemudian lingkungan sosial politik hasil interaksinya dengan orang lain. Dalam konteks yang lebih luas, seseorang berinteraksi di dalam cakupan sosio-kultural, sosioekonomi, dan sosiopolitik. Hal itulah yang membuat sosialisasi politik lebih penting untuk dipelajari.
Dengan sosialisasi politik, setidaknya tersedia ruang untuk merenungkan bagaimana seseorang memahami sekaligus merespon kehidupan politik yang sudah sejak dia belum lahir. Materi sosialisasi politik. Materi sosialisasi politik itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada materi manifest dan materi laten. Materi manifest merupakan materi yang mempunyai kaitan secara eksplisit dengan masalah-masalah politik atau materi yang bermuatan politik dan dampaknya dirasakan secara langsung oleh individu yang mengalaminya. Sedangkan materi laten merupakan materi yang tidak bermuatan politik atau tidak berkaitan langsung dengan masalah-masalah politik dan dampaknya dirasakan nanti ketika penerima materi terlibat dalam kehidupan politik. Adapun menurut Ronald, materi sosialisasi politik itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, materi yang berkaitan dengan disposisi dan keyakinan politik tertentu. Yang kedua, materi yang berkenaan dengan sikap-sikap yang dipelajari melalui kegiatan politik. Dan yang ketiga, materi yang disosialisasikan berorientasi pada otoritas. Selanjutnya ada Levine yang membedakan sosialisasi politik menjadi tiga tipe. Tipe yang pertama yaitu cognitive socialization, yaitu sosialisasi politik yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang struktur dasar dan kaidah politik yang mampu diterima seseorang. Yang kedua yaitu affective socialization, yaitu sosialisasi politik yang berhubungan dengan proses seseorang yang pernah mendapat sosialisasi politik mampu mengembangkan sikap untuk menyetujui atau menolak objek politik tertentu. Dan yang terakhir yaitu evaluative socialization, yakni sosialisasi politik yang berhubungan dengan proses seseorang yang terpapar sosialisasi politik dapat menerima pertimbangan dan pendapat tertentu tentang sistem politik atas dasar beberapa kriteria moral. Baik, selanjutnya yaitu ada metode sosialisasi politik. Yang pertama, hubungan antara metode dan materi sosialisasi. Nah, metode sosialisasi politik berkaitan dengan erat materi yang disampaikan. Almond mengklarifikasi materi sosialisasi menjadi dua kategori. Yang pertama ada manifest dan yang kedua ada laten. Nah, di sini juga ada dua bentuk political learning. Apa sih political learning itu? Nah, jadi dosen menambahkan bahwa ada dua bentuk pembelajaran politik. Direct political relation atau sosialisasi politik langsung dan indirect political socialization, yaitu sosialisasi politik tidak langsung. Nah, di sini materi yang disampaikan tidak secara langsung atau berkaitan dengan politik, tetapi dapat mempengaruhi sikap politik individu di masa depan. Dosen juga menjelaskan bahwa sosialisasi politik tidak langsung terdiri dari dua tahap, yang dimana pembentukan predisposisi umum dan yang kedua pemindahan predisposisi tersebut ke objek politik. Selanjutnya ada metode langsung. Nah, di sini adanya sebuah definisi yang dimana proses peniruan nilai sikap atau perilaku dari seseorang lain yang seringkali terjadi secara alami. Nah, selanjutnya ada negative imitation, yang dimana ketika individu menolak untuk meniru nilai atau sikap tertentu, sering terjadi pada remaja yang ingin membedakan diri dari pengaruh orang tua atau otoritas. Metode sosialis politik juga terjadi dari pendekatan langsung dan tidak langsung dengan fokus pada cara materi yang disampaikan. Proses imigrasi merupakan salah satu bentuk penting dari sosialisasi politik langsung di mana individu belajar melalui peniruan nilai dan perilaku dari orang lain. Nah, selanjutnya ada sosialisasi dan budaya politik. Definisinya yaitu sosialisasi politik memiliki peran penting dalam membentuk dan mentransmisikan budaya politik suatu bangsa. Nah, apa sih budaya politik itu? Di sini ada budaya politik adalah orientasi individu dan masyarakat yang mencakup sikap, nilai, norma, dan perilaku terhadap sistem politik. Misalnya, masyarakat dengan nilai-nilai norma demokratis akan memiliki budaya politik yang demokratis. Sedangkan masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai otoriter akan mencerminkan budaya politik yang otoriter juga. Nah, di sini ada perbedaan budaya politik. Jadi, budaya politik masyarakat tidak homogen dan berbeda antara masyarakat tradisional, berkembang, dan modern. Ahmad juga mengatakan ada 3 pola orientasi budaya politik. Yang pertama ada budaya politik parokial atau
Anggotanya juga tidak menyadari keterlibatan mereka dalam kehidupan politik. Bahkan mungkin tidak mengetahui adanya aktivitas politik sekitarnya. Mereka biasanya tinggal di daerah terpencil, memiliki wawasan yang sempit. Masyarakat dengan tipe ini semakin jarang ditemukan karena kemajuan teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada budaya politik subjek. Nah, jadi anggotanya juga tidak menyadari nih keterlibatan dalam politik, tetapi bersikap pasif. Mereka mematuhi kebijakan yang ada tanpa terlibat dalam proses politik yang lebih aktif. Keterlibatan mereka sering kali bersifat reaktif atau didorong oleh pihak luar. Selanjutnya yaitu adalah dampak sistem politik terhadap budaya politik. Jadi dalam sistem politik yang otoritarian ada kecenderungan untuk mengarahkan masyarakat menjadi lebih pasif sehingga mengurangi kesempatan individu untuk mengkalkulasi tindakan politik secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan sistem politik. Sosialisasi politik ini bisa dinyatakan sebagai bagian dari sistem politik. Sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari sejumlah fungsi input yang dimiliki sistem politik. Input yang diperlukan sistem politik dibagi menjadi dua jenis, yakni input tuntutan dan input dukungan. Kedua input tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebagai salah satu fungsi input, sosialisasi politik sangat mempengaruhi bentuk dan kualitas input yang masuk ke dalam sistem politik. Sosialisasi politik juga dapat mempengaruhi respon masyarakat terhadap kebijakan sebagai output yang dihasilkan sistem politik. Bentuk dan tindakan masyarakat yang merupakan respon terhadap output tidak lepas dari sosialisasi politik yang diterima masyarakat. Baik respon tersebut merupakan tindakan menerima ataupun menolak. Contoh dari sosialisasi politik ini yaitu terkait dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat. Misalnya, masyarakat menjadi tahu dan paham bahwa dirinya berhak memperoleh perlindungan sebagai warga negara, sekaligus tahu dan paham bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dengan keberhasilan sosialisasi politik, masyarakat bisa segera mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan yang selama ini belum tersalurkan. Relevansi atau nilai penting sosialisasi politik dalam kaitannya dengan input yang berupa tuntutan dan dukungan. Secara sederhana, input berupa dukungan dapat dikatakan sebagai aktivitas atau tindakan yang mengakui keberadaan sistem politik. Adanya pengakuan tersebut, tentu pihak-pihak tersebut akan bersedia mematuhi kebijakan. Tanpa disertai dukungan yang mengakui keberadaan sistem politik, sekalipun ada tuntutan yang masuk, tuntutan tersebut akan sia-sia karena tidak ada yang mematuhinya. Sementara di sisi output, sosialisasi politik juga memberikan pengaruh. Sosialisasi politik membuat masyarakat lebih mudah mencerna dan memahami kebijakan. Dalam kondisi ini, mereka bisa cepat dan tepat memutuskan baik patuh atau menolak kebijakan. Jika mereka menerima kebijakan, berarti mereka akan patuh dengan kesadarannya sendiri. Dan kalaupun mereka menolak kebijakan, maka penolakannya pun juga didasarkan pada pertimbangan yang matang, bukan hanya sekedar tindakan asal menolak. Dari selanjutnya yaitu tentang diskontinuitas sosialisasi politik. Diskontinuitas menunjukkan putusnya aliran pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi kepada sasarannya. Munculnya diskontinuitas bisa disebabkan oleh agen atau sarana yang mentransmisikan materi, objek, atau materi yang ditransmisikan atau dari sasaran sosialisasi politik itu sendiri. Salah satu bentuk diskontinuitas sosialisasi politik menurut Dawson dapat terjadi karena generasi muda menolak belajar atau diajari nilai-nilai dasar politik oleh generasi yang lebih tua. Penolakan itu menunjukkan telah terjadi generation gap atau keregangan generasi di masyarakat. Dicontohkan oleh Dawson, generasi tua di Amerika mempunyai keyakinan bahwa nilai-nilai patriotisme dibutuhkan warga negara untuk bisa memenangkan peperangan. Akan tetapi pada dekade 1960-an, mayoritas generasi mudanya justru menolak. Mereka memprotes dan menolak ikut wajib militer. Diskontinuitas atas nilai-nilai patriotisme tersebut menunjukkan generation gap di Amerika.
Sementara itu, diskontinuitas sosialisasi politik dapat pula menampakkan wujudnya dalam bentuk revolutionary challenge, yaitu juga sekelompok individu yang berada dalam posisi diperintah menolak belajar atau diajari nilai-nilai dasar politik yang dikembangkan oleh kelompok yang sedang memegang kendali pemerintahan.